Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renza Gumpratama dari Bali. Biasa dipanggil Renza, bisa. Ya, biasa dipanggil Renza. Untuk pertemuan kali ini kita akan lanjut sesi di tema filsafat ilmu, pelajaran filsafat ilmu yang mungkin akan dibawakan oleh Kiai Al-Masyhur Yai Mim. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Renza dan para adik-adik mahasiswa semuanya yang saya cintai. Kita lanjutkan bincang kita tentang filsafat, ilmu, integrasi Islam dan sains. Tadi sudah kita sampaikan tentang filsafat itu kan belajar berpikir. Filsafat itu cara berpikir. Tasawuf itu cara berhati. Cara berpikir itu melahirkan pola namanya tafakkur ya. Berhati itu namanya tadzakur. Tadzakur itu apa? Berhati, itu artinya. Berasal dari kata zikrun. Kalau zakar apa? Mengingat ya. Kalau zikir ingat juga kan. Zikir itu ingat, mengingat itu zakar. Mengingat sampai dalam mana zukur ya, kalau zikir itu ingat, kalau zakar mengingat ya. Kalau zikir belum bisa dipakai, kalau zakar baru bisa dipakai, mengingat untuk zukur gitu loh. Ojo mikir macam-macam. Pikiran kalian. Lu aslinya yaitu. Makanya dunianya disebut dengan dunia thariqah. Jamaknya turuk. Idza tafakkarna bi anna hadhil kalimah turuk lughah jawiyah laisa bijayyid. Wallah. Hadhi ibarah Arabiyyah la? Arabiyyah. Al-Arabu la ya'rif siwa hadha. Al-Arabu yusammuna bi limar'ah al-khas hadi yani bi farj man farj. Hunaka farq baina farjun wa farajun wa firajun wa furujun. Naam. Farq. Hadhihi hiya al-lughah. Naam. Limadha yusamma bil farji? Li'annahu yanfarij, naam, yanfarij wa yanfarijul ma', naam. Naam. Disebut itu kan dia memang terbelah terus ada keluar air ya kan. Fang farajat min husnata asyrata aina. Gimana itu? Kulu washrabu. Nah itu. Nah itulah. Baik. Jadi filsafat itu cara berpikir, tasawuf cara berhati. Cara berpikir objeknya 3. Jadi landasan berpikir filosofis itu apa, bagaimana, untuk apa. Berhati 5. Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang mesti harus dipimpin oleh iman, dikontrol oleh ilmu, dirasakan oleh nikmat, dicek selalu oleh takwa. Semua ada dalam dada kita. Iman itu anugerah potensi Allah, potensi untuk manusia, fadl pemberian dari Allah kepada setiap diri manusia. Sebutannya mawuq dirafil qalb, sesuatu yang terukir dalam hati. Iqraru ma fil qalb, ukiran dalam hati. Wujudnya tiada keraguan. Kalau kamu ragu berarti enggak iman. Disebut dengan kitab. Dzalikal kitab la raiba fi. Enggak ada ragu. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Surat kedua ayat 2. Surat pertama apa? Kedua Al-Baqarah, ketiga keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, 8 Al-Anfal, ke-9 Taubah, 10
10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Ar-Ra'd, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi atau Al-Kahf, 19 Maryam, 20 Toha, 21 Al-Anbiya, 100 Al-Adiyat, 30 Ar-Rum, 29 Al-Ankabut, 28 Al-Qasas, 27 An-Naml, 26 Asy-Syu'ara, 25 Al-Furqan, 24 An-Nur, 23 Al-Mu'minun, 50 Qaf. Oh, lek wis hafal diwolak-walik kaya Imam Syafi'i iso ae ngono. Diwolak-walik iso. Heeh. 31 Luqman, 32 As-Sajdah, 33 Ahzab, 34 Saba, 35 Fatir. Ojo Al-Fatir lho ya. Fatir. 36 Yasin, 37 As-Saffat, 38 Shad, 39 Az-Zumar, 40 Ghafir, 41 Fusilat dan seterusnya. Dan seterusnya. 114 Anas. Wajib hafal iki ngono. Minimal nama suratnya, urutannya minimal. Baru ayatnya. Nah, Imam Syafi'i itu hafal sampai jelimet-jelimet itu hafal. Lekuk-lekuknya hafal. Yang disebut dengan hafal wanita itu sampai tahu. Pakar wanita itu roh jerone. Ukurannya tahu. Ya. Jadi orang ahli itu yang menggunakan ilmu ma'ani, dia badiknya luar biasa. Ya. Kalau kamu baru bayan itu delok jabone tok. Tapi kalau sudah ma'ani, oh modelnya ngene iki ukurannya sakmene sakmene. Wis roh ngono. Ya enggak. Kurang lebih. Kekuatannya sakmene. Iku lek wis ahli. Makanya jadilah yang ahli supaya benar-benar makrifah. Adzan kan di sana, di sini enggak kan? Iya, Belum. Yang dimaksud dengan menjawab adzan itu mendatangi, tidak hanya menjawab. Allahu Akbar, ora datang itu. Datang, mendatangi masjid itu namanya menjawab. Fal yastajibu li gitu loh. Baik. Jadi filsafat itu cara berpikir, objeknya 3, apa, bagaimana, untuk apa. Kalian kalau menulis kerangka filosofis ini mesti ada. Apa, bagaimana, untuk apa. Lalu dikasih perspektif, diintegrasikan, dimunasabahkan dengan agama. Tasawuf namanya hati. Pertama iman, dalam dadamu. Sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatona. Ilmu dalam dadamu. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu sifatnya tahu. Produknya kebenaran. Karena tahu benar kan, dalam dadamu kan. Kamu benar atau enggak itu enggak perlu tanya pada siapapun. Tahu dirimu, gitu. Enggak usah tanya Pak RT atau Bu RT atau siapa, enggak usah. Tahu dirimu. Kalau kamu jujur lah ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Fenomena nyata jelas, ayat nyata itu dalam dadamu. Itu disebut dengan ilmu. Hanya keberadaan ilmu itu sering kita ingkari sehingga kita menjadi zalim. Sinarnya tetap, al-ilmu nurun, cahaya. Tapi sinarnya kita halangi. Lampu 100 watt kamu tutupi, mati apa enggak? Tidak bersinar tapi tetap terang. Artinya apa? Walaupun kamu mengingkari, dirimu tahu. Itulah ilmu. Namanya cahaya ilmu. Nurun. Bal huwa ayat bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Jadi kamu itu benar atau tidak benar, enggak usah tanya siapa-siapa. Ilmumu memberitahukan
kamu tahu. Nah, tahu itu produknya benar, sidik, tidak kadzib, sifatnya iman. Jadi paham ini dalam dadamu. Yang iman, ilmu, nikmat. Nikmat dalam dada, rasa kan. Nikmat itu anugerah Allah, wazifah asasiyahnya, fungsi pokoknya merasakan. Nikmat sudah menjadi bahasa kita. Maka orang filsafat, orang tasawuf itu ketika menangkap teks itu tidak terjemah, beda. Coba itu dalam surat ke-55. Surat apa itu? Ar-Rahman. Kalau 56 Al-Waqiah, 57 Al-Hadid, 58 Al-Mujadilah, 59. Hah? Al-Hasyr. 60 Mumtahanah, 61 As-Saff, 62 Al-Jum'ah, 63 Al-Munafiqun, 64 At-Taghabun, 65 At-Talaq, 66 At-Tahrim, 67 Al-Muluk, 68 Al-Qalam, 69 Al-Haqqah. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. 70 Ma'arij. 71 Nuh, 72 Al-Jinnu, 73 Al-Muzammil, 74 Al-Mudassir, 75 Al-Qiyamah, 76 Al-Insan, 77 Al-Mursalat, 78 Juz 30 An-Naba. 114 surat aja. Ya. Mesti dihafalkan. Ya, kayak nah orang dulu itu semua hafal. Orang dulu. Imam Syekh. Hafal dan ngerti itu ya orang dulu. Nah, gimana cara menghafalkan Quran itu? Hafal itu, ojo ngapalkan. Kalau kamu ngapalkan tambah ruwet. Gimana? Bersihkan hatimu. Namanya wirasa. Nanti datang sendiri. Nah, maka tasawuf berbicara di sini. Dalam berbagai karyanya, misalnya Al-Buzaidi, Al-Adab Al-Mardiyah, Lituruki As-Sufiyah, menawarkan Al-Buzaidi, lalu Al-Banani, Bughyatus Salik wa Irsyadul Halik. Sependapat itu. Kemudian yang paling terkenal itu Futuhat Makkiyah. Karya siapa dia? Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ini buku ini dikaji oleh dunia. Ada buku itu hanya 1,5 halaman. Namanya Kibrit Al-Ahmar. Korek api. Ya toh. Ini dasar pikirannya apa? Bahwa segala sesuatu itu dimulai dari percikan. Percikan api kecil ini yang membakar hutan. Ya enggak? Nah, apa percikan? Ilmu itu loh. Percikan semangatmu itu loh. Di sini balighu anni walau ayat. Itu ayat ini loh. Percikan. Korek api. Ini disarah menjadi berjilid-jilid. Kenapa? Karena pikiran yang cerdas itu. Sakjane ya ora cerdas biasa wae to ngono ya. Pikiran kan rasional dan logis, ya. Percikan api. Kenapa percikan api? Ya, semua dimulai dari yang kecil. Kebakaran hutan dari rokokmu itu loh, gitu. Bakar. Dari mana asalnya? Dari puntung rokok jare. Padahal puntung rokok wis mati. Saking enggak bisa goleki. Wong diobong karo petugas. Jenuh diobong. Ya ya ngono. Nah, siapa yang tahu begitu ya? Yang lakukan. Ya. Nikmat fungsinya merasakan. Yash'ur. Itu dalam surat Ar-Rahman, surat nama Allah yang paling asasi. Surat Rahman. Allah itu punya sifat yang paling asasi, Rahman. Apa itu? Mengasihi, menyayangi semuanya, seluruh makhluk. Kalau Rahim kan khusus untuk mukmin. Wa kana bil mu'minina rahimah. Seluruh ciptaannya itu mendapatkan kasih dan sayang Allah dari sifatnya yang Rahman ini. Dari surat Ar-Rahman ini jumlah ayatnya 78 ayat.
Berbicara tentang nikmat ini sampai 31 kali diulang ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dalam ayat berapa itu? 13, 16, 18. Oh, boleh. Itu 31 kali diulang. Ya toh. Jumlah ayatnya hanya 78. Nikmat Allah itu ada pada dirimu, dia akan merasakan apa adanya, tidak bisa kau pungkiri, tidak bisa kau dustai. Rasamu itu loh. Bukan rasaku loh ya. Maka rasa itu tiada dusta. Ya, apa? Rasa itu apa? Yang dalam itu iklan rokok itu. Rasa tiada. Ya itu rasa tiada dusta ya. Ya, sama kan, rasa itu nggak mengenal usia, dijiwit sama sakitnya, dipijit sama nikmatnya. Oh, nikmat rasanya nikmat. Alias nikmat itulah yang bisa merasakan. Artinya apa? Masing-masing orang itu punya rasa. Bisa merasakan. Produknya kejujuran, sifatnya iman, namanya tabligh, apa adanya. Ya, kalau seneng ngomong seneng loh. Rasamu seneng kok ungkapannya. Nah, itu namanya maksiatul qalbi. Maksiatul qalbi ini menghalangi ilmu yang bersifat wirasi. Maksiatul qalbi ini menghalangi ilmu yang bersifat wirasi. Apa wirasi itu? Intuisi. Warisan, iso dhewe iki lho, mara ison. Kamu siapapun bisa itu. Kalau pas bersih hati, moro-moro iso. Moro-moro iso. Tapi lepas mau angkel belajar enggak iso. Makanya di dalam Islam yang paling penting itu niat kan. Apa niat itu? Ya menyenangkan diri dulu. Orang kok nonton niat lillahi ta'ala. Niat sampai diungkapkan nawa itu ta'aluma lillahi ta'ala. Ini hanya untuk Allah. Ini bisa salah pasang itu. Kalau epistemologinya nggak tepat, bisa keliru, nggak dapat aksiologis, nggak nilai faedah. Coba sebenarnya lillah itu untuk siapa? Untuk dirimu. Lillah itu lirrasulihi wali. Lillah itu sebenarnya apa? Lillah kan nggak ketok Gusti Allah. Lirrasulihi. Rasul juga nggak ketok. Li untuk dirimu itu loh. Line sing dawa, li untuk lana maksudku. Untuk dirimu aja, biar ikhlas loh. Untuk diriku, biar aku prestasi, biar iso bersyukur ngono lho. Lah iki nek wong syariah iso-iso enggak ikhlas dituduh enggak ikhlas kon gaya awakmu dhewe. Iya pancen aku. Ngono lho. Wis aja ado-ado untuk diri saya. Aku ngene, aku ben ngene, ben iso bersyukur. Artinya apa? Ya imanmu saja, ilmumu saja, nikmatmu saja. Lho, enggak usah jauh-jauh. Wis ikhlas karena Allah, aku cinta Allah. Memangnya kamu bisa mencintai Allah? Nah, makanya harus belajar filsafat. Bagaimana sih cinta Allah itu? Mencintai diri sendiri. Nah, itu. Allah. Lulus mau ikut lagi besok. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu dalam surat Ali Imran ayat 31. Surat ketiga ayatnya 31. Mencintai Allah apa iso toh? Bagaimana, Cik? Allah semakin dibayangkan tambah keliru itu loh. Cara cinta kepada Allah, cinta Rasul. Cara cinta pada dirimu sendiri. Alias kamu kembali pada imanmu yang bersifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Kembali pada imanmu yang bersifat tahu. Kembali pada nikmatmu yang bisa merasakan. Kembali kepada takwamu yang bisa taat, gak maksiat. Itulah cinta Rasul. Cinta Rasul, Allah mencintai kamu. Nah, kalau kamu mencintai Rasul caranya begitu, Allah cinta kamu. Kalau sudah Allah cinta kamu, Allah mengampuni seluruh dosamu, menutup seluruh kesalahanmu, bahkan ditambahi dengan kasih sayangnya. Kalau sudah dapat maghfirah dan rahmah, wirasah dapat. Gitu. Ya wajarnya, nyumus dirimu aja, untuk diriku. Maka orang yang sholat untuk dirinya sendiri itu beda itu. Nek untuk orang lain sujudnya nomen ben ketok kan ngono. Ya apa? Iya ben orang lain kan itu loh. Lah untuk dirinya loh ngapain? Jadi jelek loh, enggak cantik loh. Iya toh? Ada yang benar. Makanya